Hai, kembali lagi di channel Anak Bangsa. Dan kali ini kita akan membahas mengenai implementasi sistem informasi manajemen pada PT Telkom Indonesia. Perkembangan teknologi yang semakin maju di era globalisasi dan digitalisasi tentu mendorong kemajuan di berbagai lini kehidupan. Tidak terkecuali dalam kegiatan bisnis. Saat ini masyarakat mulai mengenal istilah e-basinis yang erat kaitannya dengan penerapan bisnis di era digitalisasi. Sementara itu, penggunaan e-basinis juga sudah mewarnai dunia perdagangan secara global sehingga mau tidak mau membuat berbagai perusahaan harus terus berinovasi dalam mengambil sebuah terobosan baru. Satu di antaranya PT Telkom Indonesia, perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia, merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa layanan teknologi informasi dan komunikasi. Perusahaan ini termasuk perusahaan yang peka terhadap perkembangan teknologi yang ada saat ini. Dalam menjalankan bisnisnya, Telkom sudah melaksanakan teknologi informasi baik sistem business to business atau business to consumer. Mau tidak mau, saat ini Telkom harus memiliki komitmen yang baik dan konsisten dari perusahaan guna menjaga kualitas pelayanan yang ditawarkan. Dikarenakan seiring berjalannya waktu, banyak provider lain yang bermunculan menawarkan produk yang sejenis dengan milik Telkom. Sehingga perusahaan ini harus terus berinovasi memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada. Dalam penerapan sistem informasi manajemen di pengembangan bisnis Telkom, ia menggunakan Decision Support System sebagai metode pengambilan keputusan yang taktis untuk pengembangan fasilitas telekomunikasi, dikarenakan diperlukan perubahan kriteria dan asumsi pendukung yang juga berubah dengan begitu sangat cepat. Dalam hal ini, Telkom membuat aplikasi Telkom e-Service yang bertujuan membantu evaluasi pemilihan pengembangan jaringan akses, hubungan antara Telkom dan customer terjalin serta dapat mengetahui saran yang diberikan oleh customer terutama mengenai produk yang dimiliki Telkom saat ini. Sementara itu, Decision Support System juga memberikan keuntungan dari segi customer maupun dari Telkom itu sendiri. Karena sasaran serta keluhan ataupun saran yang diberikan oleh konsumen dapat langsung ditanggapi dengan secara tepat, sehingga Telkom dapat lebih mudah mengevaluasi kekurangan-kekurangan yang ada. Beralih pada bagian sistem informasi manajemen penunjang bisnis perusahaan, kali ini kita akan membahas mengenai sistem informasi apa saja yang dibutuhkan Telkom untuk menunjang kinerja perusahaan, baik skala kecil maupun skala besar. Sistem informasi yaitu melakukan pemrosesan data dan kemudian mengubahnya menjadi sebuah informasi. Sistem pendukung operasi sistem informasi salah satunya terlihat dari penggunaan transaction processing system yang membantu kegiatan aktivitas bisnis pada sebuah perusahaan mulai dari penjualan, pembayaran, dan penagihan serta lain sebagainya. Dalam penerapannya pun dapat kita lihat dari penggunaan Telkom e-Service yang merupakan penerapan layanan yang terbaru dari Telkom yang diluncurkan pada tahun 2008 guna meningkatkan pelayanan kepada para pelanggan serta mendekatkan perusahaan dengan pelanggannya. Melalui layanan ini, pelanggan akan mendapatkan kemudahan dalam berinteraksi dengan perusahaan secara online. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai manfaat penerapan bagian-bagian sistem informasi manajemen. Kita tahu, dengan penerapan sistem informasi manajemen yang tepat, tentu akan memberikan manfaat yang baik untuk pengembangan bisnis. Di antaranya,
Enterprise Resource Planning yang merupakan sistem perangkat lunak modular yang dirancang untuk mengintegrasikan area fungsional utama dari sebuah proses bisnis perusahaan ke dalam satu sistem yang terpadu. Dengan sistem ini, telah memberikan pengaruh pada peningkatan kualitas dan efisiensi Telkom. Dikarenakan informasi dapat dengan mudah diperoleh masing-masing bagian perusahaan sehingga dapat mempercepat proses bisnis internal perusahaan itu. Manfaat lain dari Enterprise Resource Planning menawarkan sistem terintegrasi di dalam perusahaan, memungkinkan melakukan integrasi secara global, memungkinkan manajemen mengelola operasi, dan membantu melancarkan pelaksanaan manajemen supply chains dengan kemampuan memadukan semuanya. Eits, jangan lupa, dalam penggunaan sistem informasi manajemen tentu memiliki perbedaan satu dengan perusahaan yang lain. Dalam sebuah perusahaan, sudah selayaknya menerapkan strategi yang sesuai dengan kemampuan dan kondisi yang mampu dicapai oleh perusahaan tersebut. Sehingga, strategi itu harus disesuaikan dengan realita yang ada. Salah satu cara untuk dapat mengevaluasi menggunakan analisis rantai nilai. Telkom pun menggandeng berbagai mitra kerja yang mendukung digitalisasi perusahaan seperti kerjasama dengan e-commerce terbesar di dunia eBay untuk menggarap bisnis online lokal. Namun sayangnya kerjasama itu terpaksa berakhir karena portal belanja.com resmi ditutup pada tahun 2020. Saat ini pun Telkom tengah fokus mengembangkan dan menangkap peluang bisnis e-commerce di enterprise market. Salah satunya melalui pasar digital atau PADI UMKM yang merupakan sebuah aplikasi penggerak ekonomi lokal melalui pemanfaatan aplikasi digital untuk mengembangkan bisnis dan ekosistem UMKM. Sedangkan untuk strategi sistem informasi manajemen dalam menunjang kinerja perusahaan yang dilakukan Telkom dengan memanfaatkan pengelolaan sistem informasi dan pengetahuan secara optimal guna memperbaiki kualitas keputusan, proses pengambilan sebuah keputusan, serta menghasilkan produk atau jasa yang ada. Kemudian, Telkom juga berusaha menjalin hubungan yang harmonis dengan para pelanggannya. Untuk menghadapi pesaingnya, Telkom juga berusaha menarik perhatian dan simpati masyarakat dengan mengangkat berbagai isu serta pemberitaan yang ada untuk mengesankan sisi negatif menjadi positif dengan cara aktif dalam kegiatan iklan dan pemasaran untuk berbagai macam strategi guna menarik minat publik. Selain itu, Telkom juga meluncurkan berbagai produk dan inovasi baru untuk memenuhi kebutuhan pangsa pasar. Nah, untuk mencapai target yang diinginkan, Telkom melakukan berbagai upaya, diantaranya mengontrol atau mengawasi semua strategi, serta kegiatan yang sudah dijalankan. Kemudian, Telkom juga mengecek penerimaan image publik yang ada, serta mengambil sampel acak mengenai respon dan keinginan customer mengenai bagaimana Telkom ini ke depannya. Itulah tadi penjelasan mengenai penerapan sistem informasi manajemen pada perusahaan Telkom Indonesia. Itulah mengenai penerapan sistem informasi manajemen pada PT Telkom Indonesia. Tentu ada kurang dan lebihnya ya. Nah, kalau kamu tahu apalagi kelebihan dari sistem informasi manajemen pada PT Telkom Indonesia, jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Kami tunggu. See you.